Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga dan para sahabat beliau dan umatnya. Kita akan masuk membaca atau mengkaji tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, dan masih yang menjadi referensi utama kita adalah kitab Tafsir Al-Muharrar. Summiyat hadhihi surah bi surah Ali Imran. Jadi nama surat ini diberi nama dengan nama Ali Imran, yaitu keluarga Imran. Yang kita tahu Ali Imran atau Imran, dia memiliki seorang istri, dan istrinya ini melahirkan Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Dan karena juga di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tersebut, kisah tentang Maryam dan kisah tentang keluarga Imran, keluarga yang saleh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ini memiliki keistimewaan dan kekhususan dan keutamaan dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Keutamaan yang sama yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah, sebagaimana disebutkan dalam hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi. Kelak di hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili semua, dikumpulkan di satu tempat, maka ketika itu Al-Quran didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahibul Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran tersebut semasa hidupnya, yang membacanya dan mengamalkannya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ketika itu juga didatangkan dalam wujud yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang sifatnya maknawi, abstrak, kemudian Allah ciptakan dia berwujud. Demikian pula dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis ini, Allah akan ciptakan dia kelak di akhirat berwujud, sesuatu yang memiliki wujud fisik. Allah alam seperti apa hakikatnya. Yang jelas kelak Al-Quran itu didatangkan dengan berwujud, ya. Demikian pula dengan orang yang pernah membaca dan mengamalkannya. Taqdumuhu suratul Baqarati wa Alu Imran. Yang pertama kali akan muncul adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini yang pertama kali muncul, sebelum surat-surat yang lain dan keseluruhan Al-Quran. Wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amthalin ma nasituhunna ba'du. An-Nawas bin Sam'an, beliau mengatakan Rasulullah SAW memberikan permisalan terkait dua surat yang mulia ini dengan 3 buah permisalan yang aku sampai sekarang tidak lupa. Qala, beliau mengatakan, ka'annahuma ghamamatan aw dhullatani sawdawani bainahuma syarqun, ya, aw ka'annahuma khirqani min tayrin sawaf tuhajjani
an sahibihima. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini dipermisalkan oleh Rasulullah SAW seperti ghamamatan, seperti awan yang sangat tebal, ya, yang akan menaungi orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ketika di dunia. Au dhullatani, ya, saudawani bainahuma syarqun, atau dua buah awan yang sangat tebal juga yang akan menaungi sahibul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini ketika di dunia. Mereka dinaungi. Kemudian di antara keduanya ada cahaya, ya. Jadi sekalipun awan ini tebal, biasanya awan tebal itu kan tidak tembus oleh cahaya matahari. Namun ini tidak. Sekalipun tebal bisa menaungi dari terik dan panas, namun mereka tetap mendapatkan cahaya penerangan karena ada cahaya di antara kedua awan ini. Kemudian permisalan yang ketiga, au ka'annahuma khirqani min tayrin sawaf. Atau kedua surat ini akan datang seperti segerombolan burung yang sangat banyak sekali. Ya. Dua kelompok kawanan burung yang sangat banyak sekali. Saking banyaknya itu bisa menaungi orang-orang nanti di hari kiamat. Khususnya tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang membaca dan mengamalkan kedua surat ini. Ya. Dua surat ini akan datang seperti sekawanan burung yang sangat banyak menaungi mereka. Tuhajjani an sahibihima. Dan dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, akan membela orang yang telah membaca dan mengamalkannya ketika di dunia. Nanti di akhirat akan dibela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dengan itu dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lisan kita tidak bisa bicara. Ya. Yang akan berbicara adalah tangan kita, kulit kita. Ya. Semua itu akan bersaksi. Nggak salah. Di antara yang akan bersaksi membela kita adalah Al-Quran yang kita baca. Di sini disebutkan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Disebutkan dua surat ini, ya, dan tidak disebutkan surat-surat yang lain, menunjukkan, kata para ulama, dua surat ini memiliki kekhususan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis yang lain yang juga menunjukkan keutamaan dua surat yang mulia ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Qur'an ini kelak di hari kiamat akan datang, ya, dengan izin Allah tentu saja, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'u az-Zahrawain, terutama bacalah az-Zahrawaini, ya, dua surat yang memiliki cahaya yang sangat terang dan sangat besar, yaitu Al-Baqarah wa surat Ali Imran, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, sekaligus menunjukkan keutamaan dan keistimewaan dua surat yang mulia ini, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Untuk itu, kita perlu untuk mengkaji makna, tafsiran, serta petunjuk yang terkandung di dalam surat ini. Semoga dengan itu, keutamaan dari surat ini akan kita raih kelak di hari kiamat. Kemudian, di antara yang menunjukkan keistimewaan
surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran adalah sikap para sahabat yang begitu mengagungkan dan memuliakan kedua surat yang mulia ini. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Taimiyah mengatakan sanad riwayat ini sahih, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, sanad riwayat ini sesuai dengan atau memenuhi kriteria Asy-Syaikhain, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala juga mensahihkan riwayat ini dalam Sahihul Mawarid. Seperti apa riwayatnya? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran jadda fina." Yani 'azuma, wa fi riwayatin yu'addu fina 'aziman, wa fi ukhra 'udda fina dha sya'nin. Kata beliau, seseorang di masa kami, ya, maksudnya para sahabat dulu, idza qara'a al-Baqarah wa Ali Imran, kalau mereka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dengan bacaan sebaik-baiknya, jadda fina, sungguh orang tersebut mulia di mata kami. Yani 'azuma, dalam riwayat yang lain yu'addu fina 'aziman, dia tergolong di mata kami sebagai orang yang mulia. Tentu di sini bukan hanya sekedar membaca, tapi juga menguasai tafsirannya, ya, memahami petunjuk yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya. Khusus yang menguasai, membaca dan menguasai dua surat ini, maka mereka adalah orang yang mulia di mata kami, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Ya. Jika beliau mengatakan para sahabat yang menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran, mereka adalah orang-orang yang mulia di antara kami, maka tentu kemuliaan mereka adalah kemuliaan di atas kemuliaan bagi kita. Karena Anas bin Malik sendiri adalah sahabat yang mulia. Ya. Berarti orang yang dimuliakan oleh Anas bin Malik dari kalangan sahabat yang lain, ini adalah orang yang telah meraih kemuliaan di atas kemuliaan. Justru kita harus lebih memuliakan lagi. Di mata kita, mereka adalah orang yang paling mulia bahkan. Jika mereka membaca, menguasai dua surat yang mulia ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain juga disebutkan, "Udda fina dha sya'nin." Anas bin Malik mengatakan, di kalangan kami, para sahabat, orang-orang yang menguasai, tidak hanya membaca, dia menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran ini, dan juga mengamalkan petunjuknya. Di mata kami, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Di sini tergambar betapa agung kandungan ilmu yang ada pada surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Untuk itu, kedua surat ini perlu menjadi fokus perhatian kita ketika kita membaca Al-Quran. Kita harus memahami betul petunjuk yang terkandung di dalamnya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita akan meraih kemuliaan sebagaimana dulu para sahabat yang menguasai kedua surat ini juga meraih kemuliaan, bahkan kemuliaan di mata para sahabat yang lain. Kemudian ikhwati fillah, kita akan mengkaji secara khusus surat Ali Imran. Surat Ali Imran suratun madaniyatun, surat yang nazalat ba'dal hijrah, surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah. Ya. Dan status surat Ali Imran ini sebagai surat madaniyah yang turun setelah hijrah, ini sudah menjadi ijma', kesepakatan di kalangan para mufassirin. Dan ini disebutkan oleh Al-Qurtubi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan yang lainnya.
Kemudian min ahammi al-maqasid allati tatadammanatha suratu Ali Imran. Di antara poin-poin pokok yang menjadi maqasid, ya, tujuan utama, tujuan inti Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang mulia ini dari sisi kandungannya adalah yang pertama, itsbatu wahdaniyatillahi wa iqamatil adillati wal hujaji 'alaiha. Untuk menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam setiap perbuatannya, dalam asma wa sifatnya, dalam uluhiyahnya, dalam keberhakannya sebagai satu-satunya yang layak dan pantas dan berhak untuk diibadahi. Dan untuk menegakkan dalil-dalil serta argumentasi-argumentasi terkait keesaan Allah tersebut, terkait tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Nah, di surat Ali Imran ini Allah beberkan bukti-bukti dan argumentasi-argumentasinya. Yang kedua, bayanu ahammiyati aqidatil wala wal bara. Di antara kandungan inti dan tujuan inti dari surat Ali Imran ini adalah untuk menjelaskan urgensi aqidah al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah. Loyalitas dan berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala. Wat-tahdhiru min wilayati ghairil mu'minin. Dan dalam surat ini juga terdapat peringatan dari tindakan menjadikan pemimpin seorang kafir misalkan dari selain kalangan orang-orang yang beriman, atau menjadikan mereka pelindung, teman dekat, teman akrab. Wa tafsiru ahwali ahli kitab. Kemudian di dalam surat Ali Imran ini juga terdapat rincian detail keadaan-keadaan ahlul kitab, ya, sifat-sifat mereka, ya, perbuatan-perbuatan mereka. Allah beberkan dalam surat yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, al-ihtimamu bi jawanib at-tarbiyati wal irsyadi wat tawjihi lil mu'minin. Surat Ali Imran ini juga di antara kandungan intinya adalah memberikan perhatian yang sangat besar pada sisi tarbiyah dan bimbingan serta arahan bagi orang-orang yang beriman. Demikian ikhwati fillah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mawdu'atus surah. Ya, ada 13 poin kandungan surat Ali Imran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.